Perkenalkan, namaku Wida, umurku 21 tahun, aku seorang wanita berstatus single. Wajahku cantik, bodiku juga seksi. Kulitku putih mulus. 2 tahun yang lalu, aku punya kekasih yang bernama Indra. Orangnya ganteng, tinggi, badannya maco. Dia cinta pertamaku. Semenjak aku duduk di bangku SMA, cinta kamu terus berlanjut sampai kami sama-sama bekerja. Dia bekerja sebagai asisten produser di salah satu perfilman. Dan aku bekerja di salah satu bioskop. Mas Indra orangnya baik, perhatian dan penyayang. Bahkan salah satu motor yang sering kupakai pulang pergi ke tempat kerjaan, motor itu adalah pemberian Mas Indra. Hubungan kami sudah mulai lama berpacaran, tapi berhubung karena kedua orang tuaku tidak merestuinya, kami harus berpisah. Singkat cerita, setelah 1 tahun kemudian aku mendengar kabar kalau Mas Indra sudah menikah. Aku pasrah, aku tidak menghiraukannya. Bagiku inilah namanya tidak jodoh. 7 bulan kemudian, aku tidak sengaja bertemu Mas Indra dalam kantor di tempat kerjaanku. Walau hanya awalnya aku cuek, bersikap profesional, tapi lama-kelamaan aku merasa gak enak. Walau bagaimanapun kita pernah saling sayang. Saat itu jam makan siang, kulihat dia sedang makan sendirian. Aku hanya duduk di sebelahnya. Aku pun duduk di sebelahnya. "Hai Mas Indra, gimana kabar kamu?" sapaku. "Baik, kamu sendiri?" jawabnya. "Baik juga, gimana udah punya momongan belum nih?" tanyaku. "Belum nih Wid," jawabnya Mas Indra. Kita pun saling berbasa-basi, saling bertanya kabar supaya nggak canggung. Sambil melepaskan senyuman, saking kan asiknya sampai lupa waktu jam makan sudah berakhir. Kami berdua sadarnya ketika temanku yang bernama Joni menyamperin Mas Indra bahwa rapat sudah berlangsung sekitar 10 menit. Tinggal menunggu keputusan Mas Indra dan diharapkan segera datang ke ruang rapat karena bos sedang menunggu di ruang rapat. Singkat cerita, 2 minggu pun berlalu. Tiba-tiba Mas Indra mengajakku jalan saat pas makan siang. "Oh ya Wida, kamu ntar malam sibuk gak? Malam minggu loh, gimana kalau kita jalan?" ajaknya. "Jalan gimana? Loh, terus istrimu gimana?" jawabku. "Gak apa-apa, kok istriku juga memaklumin. Lagi pula dia lagi di rumah ortunya. Jadi aku bete kalau di rumah sendirian. Mending keluar," ucap Mas Indra. "Apa gak apa-apa nih?" sebutku untuk meyakinkan. "Gak apa-apa bener. Aku sebenarnya mau curhat, ada sedikit masalah, siapa tahu kamu bisa bantu," ucap Mas Indra. Ya udah deh, aku mau," jawabku. Ketika sekitar pukul 8 malam, aku menunggu di taman. Tiba-tiba mobil Pajero Sport berwarna putih berhenti pas di depanku, dan di dalam mobil itu terdengar suaranya Mas Indra sambil membukakan pintu depan mobil itu. "Yuk naik Wid, udah lama gak nunggu?" tanya Mas Indra. Aku pun naik ke mobil putih itu. Gak begitu lama sih, sekitar 5-10 menitan lah, jawabku. Mas Indra mengajakku makan, jalan-jalan, sampai aku terkenang keindahan masa-masa bersamanya dulu. Setelah itu kami pun duduk berdua di tengah-tengah taman. Aku pun menanyakan apa yang dia mau curhatin. Mertuaku nanya kenapa belum dikasih cucu. Jawab Mas Indra sambil memakan beberapa popcorn yang ada di meja kami.
Nyata Mas Indra lagi ada masalah dengan istrinya. Desakan orang tua yang sudah tidak sabaran ingin menggendong cucu dan menganggap Mas Indra kurang sehat, padahal sudah diperiksa hasilnya sehat, normal. Aku pun jadi bingung. Aku tidak tahu hal-hal seperti itu, hanya bisa sedikit menghibur dengan cara lain, seperti bercanda dan memberikan semangat. Sesekali aku mengucapkan, "Yang sabar ya mas, ini ujian." Esok harinya kami jadi sering keluar bareng, makan bareng. Hubungan kami pun semakin dekat, sampai pada akhirnya kami menjalin hubungan sebagai kakak adik. Niat aku sih untuk silaturahmi, tapi semua ini menjadi awal dari semua kisahku. Aku yang jadi semakin dekat, semakin mesra, jadi sering happy-happy bareng, sampai pergi ke diskotik bareng. Padahal aku gak suka clubbing, sampai-sampai aku tak sadar melakukannya. Tadinya aku nyeduhin minuman haram itu buat Mas Indra, untuk menunjukkan rasa perhatianku kepadanya. Tapi akhirnya Mas Indra membalas seperti apa yang kulakukan. Aku merasa gak enak menolaknya. Aku pun menengguk minuman haram itu. Ketika itu kami yang pulang dari klub, kepalaku pusing dan berjalan pun tidak sanggup lagi. Tanpa dituntun orang lain, bagaimana kalau nanti orang tuaku tahu kalau aku mabuk karena minuman-minuman haram itu? Akhirnya Mas Indra membawaku ke hotel. Sampai di sana, "Kita di mana Mas Indra?" tanyaku. "Kita di Hotel Wida." "Kamu ini kan lagi mabuk, Wid," ucap Mas Indra. "Masa aku harus tinggalin kamu? Aku gak tega. Gimana kalau kita happy-happy lagi di sini?" Tambah Mas Indra. "Boleh, ayo siapa takut," ucapku. Akhirnya kami pun berhappy-happy di kamar hotel itu. Saat aku bangun, seluruh tubuhku polos, tanpa sehelai kain pun melekat di tubuhku. Di sebelahku ada Mas Indra. "Apa yang kamu lakuin, Mas? Kamu habis ngapain?" tanyaku. "Kamu tenang aja. Kamu suka nggak sama aku? Kamu masih cinta nggak?" "Aku masih sayang sama kamu, Mas," sebutku. "Ya udah, kita kan masih sama-sama mendam rasa sayang ini. Kamu nggak usah khawatir." Singkat cerita, setelah itu aku merasa ada yang aneh. Perutku merasa mual, dan aku sudah telat 1 bulan. Aku berencana tes, ternyata hasilnya positif, aku telah hamil. "Bagaimana bisa?" ucap Mas Indra. "Ini kan sudah keinginan kita. Kamu harus nikahin aku. Walau aku di madu, aku tetap mau," ucapku. "Aku gak bisa ngakuin itu. Mending kamu gugurin saja," ucap Mas Indra. "Kenapa?" tanyaku kan. "Gak bisa," katanya. "Kamu sayang sama aku," ucapku. "Aku gak mau. Mending kamu gugurin saja itu. Lagi pula sekarang istriku lagi hamil. Maaf ya. Seberapa uang kamu mau? Biar aku yang nanggung biaya semua," sebut Mas Indra. Aku langsung marah saat dia, karena dia tidak mau bertanggung jawab. Tapi malah dia fitnah aku. Tapi aku gak percaya. Bisa saja itu hasil dengan orang lain, bukan aku. Dan kita juga beberapa bulan ini jarang melakukannya. Aku gak bisa lagi, ucap Mas Indra. Sambil berjalan meninggalkanku sendiri, aku hanya bisa menangis dan menyesali segala perbuatanku. Dalam hatiku, dosa apa ini yang setelah aku perbuat? Sekianlah cerita ini. Mungkin ini menjadi pelajaran buat wanita-wanita yang status single. Wajahku cantik, bodiku juga seksi. Kulitku putih mulus,
2 tahun yang lalu aku punya kekasih yang bernama Indra. Orangnya ganteng, tinggi, badannya maco. Dia cinta pertamaku. Semenjak aku duduk di bangku SMA, cinta kamu terus berlanjut sampai kami sama-sama bekerja. Dia bekerja sebagai asisten produser di salah satu perfilman. Dan aku bekerja di salah satu bioskop. Mas Indra orangnya baik, perhatian dan penyayang. Bahkan salah satu motor yang sering kupakai pulang pergi ke tempat kerjaan, motor itu adalah pemberian Mas Indra. Hubungan kami sudah mulai lama berpacaran, tapi berhubung karena kedua orang tuaku tidak merestuinya, kami harus berpisah. Singkat cerita, setelah 1 tahun kemudian aku mendengar kabar kalau Mas Indra sudah menikah. Aku pasrah, aku tidak menghiraukannya. Bagiku inilah namanya tidak jodoh. 7 bulan kemudian, aku tidak sengaja bertemu Mas Indra dalam kantor di tempat kerjaanku. Walau hanya awalnya aku cuek, bersikap profesional, tapi lama-kelamaan aku merasa gak enak. Walau bagaimanapun kita pernah saling sayang. Saat itu jam makan siang, kulihat dia sedang makan sendirian. Aku hanya duduk di sebelahnya. Aku pun duduk di sebelahnya. "Hai Mas Indra, gimana kabar kamu?" Sapaku. "Baik, kamu sendiri?" jawabnya. "Baik juga, gimana udah punya momongan belum nih?" tanyaku. "Belum nih Wit," jawabnya Mas Indra. Kita pun saling berbasa-basi, saling bertanya kabar supaya nggak canggung. Sambil melepaskan senyuman, saking kan asiknya sampai lupa waktu jam makan sudah berakhir. Kami berdua sadarnya ketika temanku yang bernama Joni menyamperin Mas Indra bahwa rapat sudah berlangsung sekitar 10 menit. Tinggal menunggu keputusan Mas Indra dan diharapkan segera datang ke ruang rapat karena bos sedang menunggu di ruang rapat. Singkat cerita, 2 minggu pun berlalu. Tiba-tiba Mas Indra mengajakku jalan saat pas makan siang. "Oh ya Wida, kamu ntar malam sibuk gak? Malam minggu loh, gimana kalau kita jalan?" ajaknya. "Jalan gimana? Loh, terus istrimu gimana?" jawabku. "Gak apa-apa, kok istriku juga memaklumin. Lagi pula dia lagi di rumah ortunya. Jadi aku bete kalau di rumah sendirian. Mending keluar," ucap Mas Indra. "Apa gak apa-apa nih?" sebutku untuk meyakinkan. "Gak apa-apa bener. Aku sebenarnya mau curhat, ada sedikit masalah, siapa tahu kamu bisa bantu," ucap Mas Indra. Ya udah deh, aku mau," jawabku. Ketika sekitar pukul 8 malam, aku menunggu di taman. Tiba-tiba mobil Pajero Sport berwarna putih berhenti pas di depanku, dan di dalam mobil itu terdengar suaranya Mas Indra sambil membukakan pintu depan mobil itu. "Yuk naik Wit, udah lama gak nunggu?" tanya Mas Indra. Aku pun naik ke mobil putih itu. Gak begitu lama sih, sekitar 5-10 menitan lah, jawabku. Mas Indra mengajakku makan, jalan-jalan, sampai aku terkenang keindahan masa-masa bersamanya dulu. Setelah itu kami pun duduk berdua di tengah-tengah taman. Aku pun menanyakan apa yang dia mau curhatin. Mertuaku nanya kenapa belum dikasih cucu, jawab Mas Indra sambil memakan beberapa popcorn yang ada di meja kami. Nyata Mas Indra lagi ada masalah dengan istrinya. Desakan orang tua yang sudah
tidak sabaran ingin menggendong cucu dan menganggap Mas Indra kurang sehat, padahal sudah diperiksa hasilnya sehat, normal. Aku pun jadi bingung, aku tidak tahu hal-hal seperti itu, hanya bisa sedikit menghibur dengan cara lain, seperti bercanda dan memberikan semangat. Sesekali aku mengucapkan, "Yang sabar ya mas, ini ujian." Esok harinya kami jadi sering keluar bareng, makan bareng, hubungan kami pun semakin dekat. Sampai pada akhirnya kami menjalin hubungan sebagai kakak adik. Niat aku sih untuk